Tom Lembong divonis denda 750 juta untuk orang yang tak niat jahat. Apakah itu realita hukum Indonesia? Bayangkan sebuah ruang sidang yang dindingnya dipenuhi ukiran lambang negara. Bendera merah putih berdiri tegak di pojok kanan, dan palu hakim yang setiap ketukannya selalu memutuskan nasib seseorang. Di bangku terdakwa, duduklah Thomas Trikasih Lembong, nama yang dulu dielu-elukan sebagai salah satu menteri paling progresif, mantan bankir internasional yang berintegritas, yang dipercaya membawa semangat baru bagi perdagangan Indonesia. Kini, di hadapan hakim dan kamera media, ia mendengarkan putusan 4,5 tahun penjara, denda 750 juta rupiah, atau 6 bulan tambahan masa kurungan jika denda tak dibayar. Di balik kacamata tipisnya, matanya tak berkedip, menatap lurus seolah ingin mengingat setiap kata. Di luar sana, publik tercengang. Bagaimana mungkin seorang pria yang bahkan hakimnya mengakui tidak memiliki niat jahat, justru dijatuhi hukuman seberat ini? Ruang sidang itu mendadak menjadi cermin bagi wajah hukum Indonesia yang seringkali penuh paradoks. Sebelum vonis ini, nama Tom Lembong identik dengan profesionalisme. Ia dikenal luas sebagai sosok yang tidak pernah mencari keuntungan pribadi selama masa jabatannya. Saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, ia kerap mengambil keputusan yang tidak populer demi menyeimbangkan harga kebutuhan pokok. Salah satunya adalah kebijakan impor gula yang kini menyeretnya ke meja hijau. Dalam argumennya di pengadilan, Tom menjelaskan bahwa keputusannya saat itu semata-mata untuk menekan harga gula yang melonjak, melindungi masyarakat kecil dari spekulasi harga. Ia tidak menerima sepeser pun dari kebijakan itu. Tidak ada aliran dana gelap, tidak ada rekayasa tender untuk memperkaya diri. Namun fakta bahwa prosedur yang diambilnya bertentangan dengan aturan teknis tertentu menjadi pintu masuk bagi dakwaan korupsi. Disinilah publik mulai bertanya-tanya, apakah hukum kita menilai niat atau hanya menilai akibat administratif? Hakim dalam putusannya bahkan menyatakan secara eksplisit bahwa Tom Lembong tidak memiliki mens rea, istilah hukum yang berarti niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana. Biasanya, dalam banyak sistem hukum modern, ketiadaan niat jahat bisa menjadi pertimbangan besar untuk membebaskan atau setidaknya meringankan hukuman. Namun, di ruang sidang itu, fakta tersebut hanya menjadi catatan kaki. Vonis tetap dijatuhkan. Seakan sistem hukum kita menutup telinga terhadap nilai moral di balik sebuah tindakan. Banyak pengamat hukum mengernyitkan dahi. Apakah kita sedang hidup di negara yang lebih mementingkan kesalahan prosedural ketimbang esensi keadilan? Pertanyaan itu menggema di media sosial, memecah opini publik menjadi dua kubu. Mereka yang percaya aturan harus ditegakkan apapun alasannya, dan mereka yang melihat putusan ini sebagai simbol ketidakadilan yang mencolok. Di tengah perdebatan itu kita perlu melihat konteks lebih dalam. Kebijakan impor gula yang diambil Tom saat itu sebenarnya dilakukan dalam situasi genting. Harga gula dalam negeri melonjak tajam, pasokan menipis, dan tekanan publik terhadap pemerintah semakin besar. Tom, yang memimpin Kementerian Perdagangan, dihadapkan pada pilihan sulit. Menunggu prosedur panjang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, atau mengambil langkah cepat dengan menunjuk perusahaan swasta tertentu untuk mengimpor gula. Ia memilih langkah kedua, dengan pertimbangan menyelamatkan harga dan memastikan pasokan. Dari perspektif publik, ini adalah langkah berani. Dari perspektif hukum positif, ini adalah pelanggaran prosedur. Namun, ketika vonis dijatuhkan, yang diingat hanyalah teks undang-undang, bukan konteks kemanusiaan yang melatar belakanginya. Disinilah muncul kegetiran, hukum yang tak mau mendengar cerita di balik angka-angka. Para pendukung Tom di luar sidang menahan marah sekaligus sedih. Mereka memegang poster bertuliskan "Pejuang Integritas dan Bebaskan Tom Lembong". Mereka tahu bahwa pria ini tidak pernah memiliki reputasi buruk. Rekam jejaknya bersih, bahkan dihormati di kancah internasional sebagai figur anti korupsi. Namun di negeri sendiri, ia kini diperlakukan seperti koruptor yang memperkaya diri. Salah satu koleganya, yang diwawancarai stasiun televisi, menitikan air mata sambil berkata, kalau orang seperti Tom bisa dipenjara, lalu siapa yang bisa kita percaya di negeri ini? Kata-kata itu viral di media sosial, mengundang komentar ribuan netizen yang merasa putusan ini tidak masuk akal. Bukan hanya soal hukuman fisik, tetapi juga pukulan telak bagi moralitas hukum di negeri ini. Media asing pun ikut menyoroti kasus ini. Beberapa headline internasional menulis tentang mantan menteri yang dipenjara meski tidak terbukti korup. Mereka memuji integritas pribadi Tom, tetapi sekaligus mengkritisi sistem hukum Indonesia yang terlalu kaku dan seringkali tak memberikan ruang pada niat baik seorang pejabat. Di talk show lokal, para pakar hukum memperdebatkan makna keadilan substantif versus keadilan prosedural. Satu pihak berkata,
Kalau aturannya dilanggar, tetap harus dihukum. Pihak lain menjawab, tapi apakah tujuan hukum bukan hanya menghukum, melainkan juga mencari kebenaran dan keadilan? Perdebatan itu memanas, namun di tengah semua opini, suara Tom sendiri tetap tenang. Dalam wawancara singkat usai sidang, ia hanya berkata, "Saya percaya sejarah akan mencatat niat saya. Saya tidak mencari keuntungan pribadi." Kalimat sederhana itu memantul di hati banyak orang, menambah keyakinan bahwa ia adalah korban dari sistem yang tak sempurna. Mereka yang pernah bekerja dengan Tom bercerita tentang etos kerjanya. Ia dikenal teliti, selalu memeriksa setiap detail sebelum mengambil keputusan. Ia selalu berkata bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat mencari kaya. Justru integritas itulah yang membuat kasus ini terasa menyakitkan bagi banyak orang. Bagaimana mungkin orang yang selama ini berjuang untuk memperbaiki ekonomi rakyat kecil justru dipenjarakan? Apakah karena ia mengambil jalur cepat dalam situasi genting? Jika ya, apakah itu layak disebut korupsi? Narasi-narasi itu menjadi bahan perbincangan di kafe, di kantor, bahkan di meja makan keluarga. Semua orang bertanya-tanya, seakan vonis ini bukan hanya tentang Tom Lembong, melainkan tentang bagaimana hukum kita memperlakukan orang baik yang mencoba melakukan yang benar. Di sisi lain, tak sedikit yang merasa vonis ini adalah pelajaran bagi pejabat negara. Aturan tetap aturan, tidak peduli sebaik apapun niatnya. Mereka berpendapat, jika setiap pejabat bebas melanggar prosedur dengan dalih niat baik, maka pintu penyalahgunaan kekuasaan akan terbuka lebar. Argumen itu logis, tetapi tetap saja banyak yang merasa hukuman untuk Tom terlalu keras. Ada yang berkata, kalau memang salah prosedur, kenapa tidak cukup dengan sanksi administratif atau perdata? Bukankah penjara seharusnya untuk mereka yang benar-benar merugikan negara dengan niat busuk? Perdebatan ini menunjukkan bahwa kasus Tom telah menyentuh saraf paling sensitif dalam sistem hukum kita. Bagaimana menyeimbangkan teks undang-undang dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kini, Tom Lembong duduk di balik jeruji besi, mungkin mengingat kembali hari-harinya di kantor kementerian, memutar ulang setiap keputusan yang diambilnya. Ia mungkin bertanya pada dirinya sendiri, apakah langkah cepat yang dulu ia ambil benar-benar salah? Apakah integritasnya tidak berarti apa-apa di mata hukum? Di luar penjara, cerita tentangnya terus bergulir. Setiap kali media memberitakan tentangnya, komentar-komentar bermunculan. Sebagian besar bernada simpati. Mereka melihat Tom bukan sebagai koruptor, melainkan sebagai korban dari aturan yang kaku dan sistem yang seringkali buta terhadap niat baik. Cerita ini akan terus dikenang, bukan hanya karena nama besar Tom Lembong, tetapi karena ia menjadi simbol pertanyaan besar tentang keadilan di negeri ini. Pada akhirnya, kasus Tom Lembong memaksa kita semua untuk merenung lebih dalam. Apakah hukum hanya sebatas teks? Ataukah ia harus hidup bersama nilai-nilai moral dan konteks kemanusiaan? Jika niat baik pun bisa membawa seseorang ke penjara, lalu apa pesan yang tersisa bagi para pemimpin masa depan? Apakah mereka akan takut mengambil risiko demi rakyat karena khawatir terjerat hukum? Ataukah mereka akan memilih diam dan membiarkan rakyat menderita demi menyelamatkan diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, seperti kabut yang menyelimuti ruang sidang pada hari vonis. Dan mungkin hanya waktu yang akan menjawab, apakah keadilan sejati masih bisa kita temukan di negeri ini? Tom Lembong telah divonis, denda 750 juta telah dijatuhkan. Tapi di hati banyak orang, ia bukanlah kriminal. Ia adalah pengingat bahwa dalam realita hukum Indonesia, kadang niat baik pun tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Hari-hari berikutnya di penjara mungkin berjalan lambat bagi Tom Lembong. Namun di luar sana, gelombang diskusi tentang dirinya justru makin deras. Setiap pemberitaan tentangnya seperti menghidupkan kembali pertanyaan besar tentang wajah hukum negeri ini. Di tengah suasana politik yang panas dan publik yang mudah terpecah, nama Tom menjadi semacam titik temu bagi mereka yang jengah dengan sistem yang terasa kaku dan tak manusiawi. Banyak mahasiswa hukum membuat diskusi daring, membedah putusan ini sebagai studi kasus, mempertanyakan bagaimana seorang pejabat yang tidak memperkaya diri justru dikurung seperti kriminal berbahaya. Beberapa aktivis anti korupsi bahkan menulis opini panjang, bukan untuk membenarkan kesalahan prosedural yang dilakukan Tom, tetapi untuk mengingatkan bahwa hukum sejatinya adalah alat untuk mencari kebenaran, bukan sekadar menghukum. Dalam tulisan-tulisan itu, sering muncul kalimat-kalimat bernada getir. Jika orang dengan rekam jejak bersih saja bisa dipenjara tanpa niat jahat, lalu bagaimana dengan mereka yang memang lihai menyembunyikan niat buruk? Kalimat semacam itu menyebar luas, menggetarkan hati siapapun yang masih percaya pada cita kidil. Waktu terus berjalan, tetapi perdebatan tak kunjung reda. Di berbagai forum, nama Tom kerap disebut sebagai simbol dari sebuah dilema besar, antara kaku atau lenturnya hukum, antara teks undang-undang
atau semangat keadilan. Bayangan ruang sidang itu masih membekas di benak banyak orang bagaimana seorang pria dengan latar belakang bersih, yang dulu dipuji-puji karena integritasnya, berdiri tenang menerima vonis yang bahkan hakimnya sendiri tahu tak sejalan dengan niat jahat. Dari balik jeruji, Tom hanya bisa menulis surat kepada keluarga dan sahabatnya, meyakinkan mereka bahwa ia tidak menyesal telah mengambil keputusan demi rakyat kecil. Dalam salah satu suratnya yang kemudian dibacakan oleh sahabatnya di sebuah diskusi publik, tertulis kalimat yang begitu menusuk, "Kalau harga dari integritas adalah penjara, maka biarlah saya yang membayar. Suatu hari nanti, kebenaran akan menemukan jalannya." Kalimat itu membuat ruangan hening. Banyak yang menunduk, beberapa menitikan air mata. Dan ketika malam tiba, ketika lampu-lampu kota Jakarta memantulkan cahaya di jalan-jalan basah, banyak orang kembali memikirkan sosok itu. Bukan lagi sebagai pejabat, bukan lagi sebagai terdakwa, melainkan sebagai cermin. Cermin yang memantulkan tanya kepada kita semua, apakah kita cukup berani menegakkan kebenaran ketika sistem belum tentu melindungi kita? Apakah kita siap hidup dalam negara hukum yang hanya menghafal pasal? Ataukah kita mau memperjuangkan hukum yang juga menghargai niat baik dan moralitas? Tom Lembong mungkin menjalani harinya di balik jeruji. Tetapi di luar sana, kisahnya telah membebaskan sesuatu yang lebih besar, kesadaran publik bahwa keadilan bukan hanya soal hitam dan putih, melainkan tentang keberanian melihat abu-abu dan tetap berdiri tegak. Dan di tengah sunyi malam itu, seakan terdengar gema dari dalam sel sempit, bahwa integritas mungkin bisa dipenjara, tapi tidak pernah bisa dimatikan. Jika seorang pejabat dengan rekam jejak bersih, yang bahkan hakim akui tak punya niat jahat, bisa dipenjara dan didenda ratusan juta, bayangkan apa yang bisa terjadi pada kita yang tidak punya kuasa. Apakah ini wajah keadilan yang kita inginkan?